Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sidangur TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Sebelum Al-Fakir memulai video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kita harus memperhatikan pakaian-pakaian kita ketika sholat. Dan inilah 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai untuk mengerjakan sholat. Sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan gamis, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jaham bin Huzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya anbizaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Riwayat Bukhari dalam kitab As-Salah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawaddi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Riwayat Bukhari dalam kitab As-Salah dan kitab Al-Libas. Yang kedua adalah sarung celana yang melewati mata kaki, isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena kesombongan maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kakinya.
Adapun mengenai solat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap solatnya tidak sah, ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang solat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga adalah solat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai salat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab At-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan solat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Yang keempat, kemeja, pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu solat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja, kemeja pendek ketika solat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan solat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri yang lain. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika solat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai solat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku diperhatikan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Salah, An-Nasa'i dalam kitab As-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Iqamah As-Salah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Salah. Yang keenam adalah kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh solat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah SAW ketika melihat Jibril bin Abdullah datang kepadanya, Rasulullah SAW ketika melihat Jabir, saya ulangi lagi, Rasulullah SAW ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia solat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung. Ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Imam Syafi'i berkata, jika seorang solat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah solatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakai menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut.
Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut, namun seorang hamba yang sedang melakukan solat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk memperbaiki solat kita, memperhatikan pakaian kita, tempat solat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan di dalam amal agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.